Proses hukum terhadap laporan korban dugaan kekerasan seksual di kampus UNRI masih berlangsung. Begitu pula dengan kementerian terkait yang menerbitkan peraturan soal pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Profesor Nizam dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentri Yani. Halo, selamat malam Ibu Andi dan Prof Nizam. Selamat malam, Mbak Tia Kartika. Iya, selamat malam. Terima kasih. Saya mau ke Profesor Nizam dulu, Prof. Hingga saat ini kasusnya sudah dilaporkan ke Polres. Kemudian bagaimana dengan status kepegawaian dosen FISIP UNRI yang diduga melakukan kekerasan seksual? Ya, jadi begitu saya menerima kabar itu, saya langsung kontak Pak Rektor UNRI. Dan beliau langsung membentuk satgas ya, ini yang sangat penting ya, dan independen untuk bisa segera menangani kasus ini. Korban semacam ini kan selama ini terjadi dan susah untuk kita atasi, sehingga perlunya Permendikbud nomor 30 2021 ini sangat penting. Karena kalau tidak kita berikan perlindungan dan kejelasan di dalam mencegah dan mengatasi pelecehan seksual ini, korban selalu berada pada posisi yang sangat lemah dan sangat sulit. Mereka melapor ke siapa juga bingung, takut, dan kalaupun melapor, itu mereka justru menjadi korban dua kali. Korban adalah bingung, teman-temannya kemudian di media sosial dan sebagainya, hebohlah semuanya. Dan kadang-kadang malah justru berbalik, di pelapor nanti malah diadukan untuk pelanggaran undang-undang ITE dan sebagainya. Ini memang sangat perlu kita lakukan pencegahan dan perlu ada peraturan yang tegas tentang bagaimana mengatasinya. Prof Nizam, saya penasaran atau tertarik dengan tim yang kemudian mengumpulkan fakta yang dibentuk oleh Universitas Riau. Sejauh ini bagaimana kementerian melihat orang-orang yang ada di dalam kelompok atau komisi tersebut? Ini disebutkan bahwa akan independen. Seperti apa gambarannya kepada masyarakat yang juga memantau kasus ini? Ya, di dalam Permendikbud 30 2021 itu kita tekankan bahwa tim ini, yang pertama korban itu harus dilindungi. Jadi keberpihakan pada korban, pada penyintas. Karena itu selalu pada posisi yang lemah. Sehingga perlindungan bagi korban maupun pelapor ini sangat penting. Pemulihan korban juga sangat penting. Pendampingan korban dengan psikolog yang tepat juga sangat penting. Karena sampai ini sudah menjadi trauma. Kemudian pada tim tadi juga kita berpesan bahwa tim ini harus tidak artinya persepsinya harus benar ya. Tadi perspektif dari kacamata korban itu sangat penting. Kemudian juga di dalam permen ini kalau nanti tim ini tidak independen atau tidak ada solusi atau tidak ada kejelasan keberpihakan tadi, itu bisa diangkat ke tingkat kementerian. Itu yang sangat penting dari permen ini. Jadi ada perlindungan, kepastian perlindungan bagi korban. Baik, laporan ke kepolisian sudah, kemudian juga ada tim pencari fakta di dalam kampus sudah. Ini termasuk juga LBH yang kemudian membawa korban melapor ke Komnas Perempuan. Saya akan ke Ibu Andi. Ibu Andi, sejauh ini apakah Komnas Perempuan sudah menerima laporan dari dugaan kekerasan seksual ini? Betul, kami sudah menerima pengaduan dari pendamping korban dan juga kuasa hukum tadi siang ya. Jadi kami masih menelusuri informasi-informasi lanjutan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Prof Nizam barusan, kami juga menyambut baik langkah dari pihak Universitas Riau untuk membangun tim yang bersifat independen untuk pencarian faktanya ini. Dan kami sedang mencoba memperoleh informasi lebih lanjut tentang komposisinya, karena memang soal komposisi ini jadi sangat penting ya, seperti yang disampaikan oleh Prof Nizam. Dia harus bisa mencerminkan juga unsur-unsur yang memampukan tim bekerja secara independen, tetapi juga memiliki perspektif yang kuat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu dalam konteks kekerasan seksual seringkali justru perempuan, khususnya ya korban kekerasan seksual menjadi pihak yang dilemahkan dan bahkan disalahkan. Kami juga mendapatkan pengaduan bahwa seperti tadi di dalam kilasan berita,
ada keinginan untuk melakukan penuntutan balik, karenanya tentunya kita perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, selama proses laporan ini masih berjalan, di mana kita mendorong pihak kepolisian juga untuk mengusutnya secara tuntas, maka korban dan saksi tidak dapat dilaporkan ya, dan tidak dapat diproses secara hukum. Ini juga tadi pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual ini bahkan mengeluarkan statement akan menuntut balik karena korban melakukan atau mengeluarkan tuduhan. Saya ke Prof. Nizam. Prof, ini kalau misal Pak dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kemudian mengeluarkan statement bahwa akan melaporkan balik, sebenarnya bagaimana Prof perlindungan terhadap mahasiswi yang saat ini sedang berkasus ya begitu ya, atau melakukan laporan-laporan baik ke polisi maupun ke Komnas Perempuan. Perlindungannya bagaimana? Bagaimana dosen-dosen lain kemudian bisa menjamin ketenangan psikologis dari korban di lingkungan kampus, Prof? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi dengan sangat baik ya. Jadi ada dalam undang perlindungan saksi itu dan sangat jelas. Laporan saksi itu tidak bisa diajukan ke kepolisian selama kasusnya berproses. Nah, sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya ya kita punya peraturan untuk mengatasi hal ini. Karena ini puncak gunung es ya. Banyak korban yang tidak berani melapor karena tadi tidak ada perlindungan, tidak ada kebijakan, dan tidak ada mekanisme untuk menangani hal tersebut. Ini mungkin itu. Ya. Jadi intinya kementerian juga akan memberikan jaminan ya kepada korban, karena di sini kita juga pernah mendengar cerita dari korban bahwa respon dari lingkungan kampus yang seakan-akan mengesampingkan tindakan atau kasus yang sedang diderita oleh korban. Iya, betul Mbak Dea. Jadi itulah sekali lagi saya menggarisbawahi pentingnya untuk kita punya regulasi dan kepastian kemana harus melapor, bagaimana perlindungannya, dan memastikan bahwa mereka akan terlindungi. Itu sangat-sangat penting untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual dan korban. Kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan juga, ada laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini juga artinya semua ya, kekerasan seksual ini harus tidak terjadi di lingkungan kampus kita. Ya, kampus yang aman betul-betul bisa kita hadirkan, seluruh masyarakatnya merasa terlindungi, merasa nyaman dalam beraktivitas, dalam mengembangkan potensi dan bakatnya. Jadi jangan sampai kampus itu menjadi tempat yang mengerikan, menyeramkan. Ini kasus kekerasan seksual yang diduga ada di Universitas Riau ini bukan kasus yang pertama. Saya akan tanya ke Komnas Perempuan, Bu Andi, ini sudah kasus keberapa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang komisi catat? Kalau sejak Permendikbud dikeluarkan, ini adalah kasus yang ketiga ya, yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Jadi untuk 2 kasus lainnya kami juga masih berkoordinasi dengan pihak Permendikbud serta dengan pihak universitas tempat tentunya. Sebelumnya juga ada lebih 20-an kasus yang sudah masuk ke Komnas Perempuan, dan kami sebetulnya juga mencatat misalnya ada upaya-upaya baik ya, misalnya di Universitas di Palangkaraya waktu lalu ketika kemudian universitas betul-betul memberikan dukungan agar bisa pengusutan secara tuntas, bahkan juga ada permohonan maaf dari pihak rektorat gitu. Nah, jadi sebetulnya praktik baik kita juga punya. Kita juga pernah mengalami kasus di mana tadi pembungkaman dan bahkan justru pelemahan korban terjadi. Dan ini yang saya pikir di pihak Kemendikbud juga sangat punya konsentrasi tentang itu ya Pak Prof. Nizam. Saya mengetahui dari informasi juga pihak Kemendikbud akan menurunkan pengawasan, dan memang sangat berharap bahwa nanti di aspek pengawasan soal objektivitas, independensi, dan juga implementasi dari hak korban ini betul-betul dapat terlaksana. Ini juga menyikapi dari kasus kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi satu kali ini saja, namun di beberapa waktu yang kebelakang ini akhirnya kementerian telah mengeluarkan Permendikbud. Saya juga sudah baca beberapa poin. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan ketika Permendikbud ini disusun, apa saja? Karena juga tentunya banyak yang mendukung, tapi ada juga sebagian kelompok masyarakat, Prof. Nizam, yang kemudian mengkritisi isi dari Permendikbud ini.
Ya, jadi Permendikbud ini dikeluarkan karena tadi masalah atau ancaman terhadap terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini sudah pada level yang kritis ya. Artinya kita harus menyelamatkan, artinya harus melindungi dan mewujudkan betul kampus-kampus itu menjadi tempat yang betul-betul aman bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi karyawan untuk beraktivitas dan berkreasi, berinovasi. Selama ini karena tidak adanya peraturan itu menyebabkan tadi pertama korban takut lapor, kedua kepada siapa melapor tidak tahu, jaminan perlindungan tidak ada, tindak lanjut dari laporan tidak ada, kemudian penanganan pemulihan korban tidak ada. Nah itu semua mekanisme itulah yang kemudian kita atur di dalam Permen 30/2021 ini. Terutama pertama untuk mencegah itu mulai dari edukasi. Kadang-kadang juga banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa dengan kata-kata itu bisa melecehkan seorang yang itu kemudian dianggap biasa-biasa saja. Kemudian dengan misalnya sekarang dengan media sosial, dengan media digital itu juga bisa seseorang itu sampai trauma karena dilecehkan melalui media sosial atau media digital, pelecehan seksual. Hal semacam itu ini perlu edukasi di lingkungan perguruan tinggi sehingga setiap warga perguruan tinggi tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Itu jadi jelas. Dan yang sangat penting tadi tempat melapor, pada siapa melaporkan, memastikan bahwa ketika melapor itu terlindungi. Ini sangat penting karena kalau itu tidak ada, tidak akan ada yang berani melapor. Karena pelapor justru nanti malah menjadi korban dua kali, laporannya tidak dipercaya, kemudian juga malah dituntut balik dan sebagainya. Itu sangat-sangat menyakitkan bagi korban tentunya. Nah inilah Permendikbud Ristek 30/2021 ini lahir untuk mengatasi itu semua. Nah kalaupun saat ini ada beberapa kalangan yang mungkin kurang memahami ya bahwa konteks dari Permendikbud ini adalah untuk betul-betul mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Kalau misalnya tentang moralitas, akhlak mulia itu sudah menjadi tujuan utama dari pendidikan tinggi. Nomor satu pendidikan kita secara nomor satu yang membentuk akhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah diatur mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Banyak sekali regulasi peraturan yang memastikan bahwa pembentukan akhlak mulia itu menjadi tujuan nomor satu dari pendidikan tinggi kita. Nah khusus tentang kekerasan seksual ini perlu ada pasal-pasal yang konkret, yang real tentang definisinya, tentang penanganannya. Gitu. Jadi mohon jangan kemudian ditwist ya, diputar balik atau dirancukan begitu tujuan maupun penyusunan peraturannya. Ini muncul setelah beberapa kali kita tahu ini ada kasus dugaan kekerasan seksual, bahkan beberapa sudah terbukti ada kasus kekerasan seksual di dalam kampus. Komnas Perempuan bagaimana Ibu Andi melihat penerbitan permen ini? Apakah ini terlambat atau bagaimana Anda melihat? Pada saat ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Nizam ya, kita membutuhkan langkah yang lebih nyata dan lebih tegas gitu dalam upaya untuk memastikan penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Betulnya kebijakan yang hampir serupa itu sudah dikeluarkan di tahun 2019 di lingkungan Kementerian Keagamaan ya, yang mengatur tentang upaya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi keislaman negeri. Nah, Komnas Perempuan sebetulnya bekerja sama dengan Kemenak berusaha untuk memastikan kebijakan ini, tapi adanya peraturannya di tingkatan dirjen, dan kita berusaha untuk mendorong lebih banyak lagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, bukan saja di keislaman tapi juga agama yang lain, mengadopsi kebijakan ini dan terus-menerus memperbaikinya. Nah, jadi Permendikbud ini sebetulnya merupakan sebuah terobosan yang sangat penting, dan seperti tadi disampaikan oleh Prof. Nizam, memang ada perbedaan yang perlu kita pastikan ya, karena pengaturan tentang kekerasan seksual ini berbeda dengan pengaturan tentang kesusilaan. Dan
persis bahwa ini sebuah isu yang tidak semuanya bisa memahami. Karena itu dalam proses implementasinya sosialisasi menjadi sangat penting. Dan kami meyakini bahwa dari pihak Kemendikbud juga sudah mengupayakan ya Prof. Nizam ya untuk program-program sosialisasi ini bukan saja ke lingkungan universitas, terutama para pimpinan universitas, tetapi juga kepada publik yang ramai gitu ya. Supaya lebih banyak pihak bisa memahami mengapa Permendikbud ini bukan saja penting tapi genting untuk kita sokong bersama. Baik, Permendikbud pencegahan kekerasan seksual di kampus ini penting bahkan genting, ini diungkapkan oleh Komnas Perempuan. Saya mau terakhir ini closing statement dari Prof. Nizam. Prof. Nizam, mungkin di luar sana masih ada yang ragu untuk melaporkan tentang dugaan kekerasan seksual yang mungkin dialami di kampus. Anda boleh berikan statement Anda mungkin bagi pria maupun wanita, mahasiswi maupun mahasiswa yang di luar sana yang masih takut, Anda boleh sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi pertama, jangan takut lapor. Anda pasti akan dilindungi karena sudah ada peraturan menterinya, dilindungi oleh perguruan tinggi, rektor bertanggung jawab atas perlindungan tersebut. Dan kalau di perguruan tinggi pun belum berhasil, kementerian akan penuh mendukung dan melindungi Anda sekalian. Jadi lapor, jangan khawatir karena akan ada perlindungan, lindungi, dan akan ditindaklanjuti. Jadi 3L ini ya, lapor, lindungi, dan tindak lanjut yang nanti akan memberikan efek jera dan betul-betul menjadikan kampus kita sebagai kampus yang aman untuk setiap warganya beraktivitas mengembangkan potensinya. Baik, jangan takut untuk melapor. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Profesor Nizam dan juga Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yentriani sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.